Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali membaca buku Fiqh Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Hari ini sampai pada pertemuan 31 di halaman 120 tentang wajib dakwah. Pak Nasir memulainya dengan menukilkan satu ayat di dalam Al-Quran surat Ali Imran 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Sampai di pertengahan ayat itu. Engkau adalah sebaik-baik umat, dilahirkan untuk kemaslahatan manusia. Kamu mengajak kepada kebaikan dan kamu mencegah dari kemungkaran, serta kamu beriman kepada Allah. Islam adalah agama risalah untuk manusia keseluruhannya. Umat Islam adalah pendukung amanah untuk meneruskan risalah dengan dakwah, baik sebagai umat kepada umat-umat yang lain ataupun perseorangan di tempat manapun mereka berada, menurut kemampuan masing-masing. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang kamu terima daripadaku, walaupun satu ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-'Asr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal saleh dan mewasiati dengan kebenaran dan mewasiati dengan hati yang teguh. Dari ayat-ayat dan hadis yang kita ulangkan di atas tadi dapatlah diambil kesimpulan bahwa dakwah dalam arti yang luas adalah kewajiban yang harus dipikul oleh setiap orang muslim dan muslimah. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah menghindarkan diri daripadanya. Dakwah dalam arti amar ma'ruf nahi munkar adalah syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. Ini adalah kewajiban sebagai pembawaan fitrah manusia selaku social being, makhluk ijtima'i, atau yang sering kita dengar sebagai makhluk sosial, dan kewajiban yang ditegaskan oleh risalah, oleh kitabullah dan sunnah Rasul, bukan monopoli golongan yang disebut dengan ulama atau cerdik cendekiawan. Jadi Pak Nasir mengajak kita semua menjadi orang-orang yang mengambil bagian daripada yang namanya gerakan dakwah ini. Bagaimana suatu masyarakat akan mendapatkan kemajuan apabila para anggotanya yang mempunyai ilmu banyak atau sedikitnya, baik dunia atau dini, tidak bersedia mengembangkan apa yang ada pada mereka di antara sesama anggota masyarakat. Sesama anggota masyarakat, seberapapun yang kita tahu baik tentang persoalan agama maupun persoalan dunia, hendaknya kita saling menasihati, saling mengingatkan antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain. Itu sebuah bagian daripada yang disebut dengan dakwah, atau yang secara ringkas disebut dalam hadis di atas, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku apa yang engkau tahu meskipun satu ayat.
Suatu ilmu yang bermanfaat, tiap-tiap yang khair dan ma'ruf, yang baik, patut dan pantas bisa terbit dari setiap seorang anggota masyarakat. Dan tiap-tiap benih kebenaran ini mempunyai daya berkembangnya sendiri, tinggal lagi menaburkan dan memupuknya. Oleh karena itu, pembawa risalah berpesan, Nabi berpesan, "Ballighu anni walau ayah." Dan bagaimana pula satu masyarakat akan selamat bila para anggotanya sama-sama bungkem, diam bersikap masa bodoh bila melihat sesama anggota masyarakat melakukan kemungkaran. Juga tiap-tiap bibit kemungkaran mempunyai daya geraknya sendiri. Di waktu masih kecil, dia ibarat sebutir bara yang tidak sukar mematikannya. Akan tetapi bila dibiarkan besar, dia membakar apa yang ada di sekelilingnya. Payah akan memadamkannya. Jadi sekali lagi beliau menegaskan betapa setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk berdakwah atau untuk saling mengingatkan antara satu anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dari yang namanya kemungkaran, mengingatkan, mencegah dari kemungkaran dan selalu mengingatkan, mengajak kepada kebaikan yang ma'ruf sesama anggota masyarakat. Oleh karena itu, risalah mengingatkan akan bahaya demikian itu. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr tadi. Dalam memelihara dan membela keselamatan hidup dan kemaslahatan masyarakat, Islam dalam instansi pertama meletakkan tanggung jawab atas masing-masing para anggota masyarakat itu sendiri, sesuai dengan prinsip penghargaannya terhadap martabat dan kemerdekaan pribadi manusia, sebagai antara lain telah kita kemukakan dalam pembicaraan mengenai jejak risalah. Dengan lain perkataan, kekuatan memelihara kemaslahatan dan stabilitas hidup bermasyarakat ditanamkannya dalam masyarakat itu sendiri, yakni dengan menghidupkan dhamir konsens perseorangan untuk mengendalikan diri yang berkembang merupakan dhamir masyarakat. Atau dhamir itu gampangnya adalah bisa disebut mungkin hati nurani ya. Sesuai dengan hati nurani masing-masing, kita sesama anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena masyarakat tentu saling mengetahui apa yang terjadi di antara tetangganya, di antara masyarakat secara umum. Kalau hanya mengandalkan seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, terkadang mereka tentu tidak tahu persis apa yang terjadi di antara anggota masyarakat terkecil di saat waktu-waktu tertentu misalnya. Tetapi tetangga, keluarga lebih mengetahuinya. Apabila tetangga atau keluarga saling mengingatkan, maka di sini yang dimaksud dengan peranan anggota masyarakat memiliki kewajiban masing-masing, atau pribadi masing-masing. Setiap muslim dan muslimah memiliki kewajiban untuk berdakwah. Saya lanjutkan. Dengan lain perkataan, saya ulangi ya paragraf ini. Dengan lain perkataan, kekuatan memelihara kemaslahatan dan stabilitas hidup bermasyarakat ditanamkannya dalam masyarakat itu sendiri, yakni dengan menghidupkan dhamir perseorangan untuk mengendalikan diri yang berkembang merupakan dhamir masyarakat, dan dengan menyuburkan inisiatif dan swadaya masyarakat sendiri untuk membendung dan memberantas kemungkaran demi kemaslahatan masyarakat sebagai keseluruhannya. Satu masyarakat yang rasa tanggung jawab para anggotanya sudah tumpul, dhamirnya sudah bisu karena sudah biasa dengan hidup digembalakan dari luar, biasa dihalau ke kanan dan ke kiri, dan biasa memulangkan segala-galanya hanya kepada yang berwajib dengan segala alat-alat kekuasaannya. Masyarakat yang begitu pada suatu ketika pasti akan berbentur kepada suatu keadaan di mana polisinya perlu dipolisi, para sipirnya perlu disipiri, perlu diadakan pengawas untuk pengawas, dan pengawas dari pengawas itu pun perlu diawasi. Lantaran pencegah pelanggaran turut melanggar, masing-masing menurut kemahiran dan keseniannya masing-masing pula. Tidak satu pun dari semua itu menjadi pembicaraan umum. Semua diketahui orang sebagai rahasia umum. Semua hanya menjadi buah bisikan-bisikan umum. Na'udzubillah,
apa yang Pak Nasir gambarkan ini hari ini sepertinya sama-sama kita rasakan. Batas benar dan salah menjadi kabur, kepercayaan kepada nilai-nilai moral semakin merosot, para anggota masyarakat menjadi sinis dan kehilangan pegangan. Begitulah bila dhamir masyarakat sudah tumpul dan bisu. Ini adalah undang-undang baja sejarah, itu pula yang dijawab oleh prinsip wajib dakwah. Jadi poinnya, di antara poin terpenting dari bacaan kita pagi ini adalah bahwa kita semuanya pribadi masing-masing memiliki kewajiban untuk berdakwah dengan sesuai kapasitas kita masing-masing. Berdakwah dalam makna luas, yakni saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mencegah dari yang namanya kemungkaran, baik di dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat secara umum yang sama-sama mungkin kita ketahui. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.